Assalamualaikum sobat-sobat pecinta horor, masih di channel saya di Dewi Ani. Di channel saya ini saya akan menceritakan tentang misteri yaitu Sandekala. Apa itu Sandekala dan gimana ceritanya? Langsung di TKP ya teman-teman. Nah, gini ceritanya teman-teman. Waktu zaman dulu, waktu aku masih duduk di bangku SMA, saya itu dari rumah ke sekolah itu naik sepeda, mengayuh sepeda, dan jaraknya itu sekitar 9 kilo dan bisa ditempuh dari rumahku ke sekolah sekitar 1 jam. Itu pun kalau saya ngebut, kalau enggak lebih dari 1 jam. Nah, saya itu waktu itu kejadiannya aku pulangnya maghrib. Dari sekolahan ada acara ekstrakurikuler yang mana memang aku dan teman-teman harus pulangnya maghrib karena ada evaluasi. Jadi di sekolah dulu kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan itu setelah selesai kegiatan langsung evaluasi gitu. Terus sebenarnya sih aku sama temanku ini pengen pulang lebih dulu gitu, takutnya kan sampai maghrib, apalagi aku dan temanku itu naik sepeda kan jauh kan. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kegiatan kayak gitu ya, semua sih pengennya juga pengen pulang cepet. Terus ya kita pulangnya bener-bener pulang maghrib gitu, sampai aku sama temenku ya bilang gini, nanti misalkan aku pulangnya maghrib, aku aja yang mau mampir dulu lah ke rumahmu, aku bilang gitu. Ya udah gitu, mampir dulu lah, lagian udah maghrib juga. Terus beneran tuh aku maghrib itu aku terus mampir dulu gitu ya. Aku terus mau istirahat, mau minum dulu, nggak taunya tuh mamanya temanku itu bilang gini, nggak usah pulang lah, udah maghrib ini mendingan nginep di sini aja, atau enggak minta tolong dijemput sama kakakku gitu, kalau enggak nanti dianterin sama bapaknya temanku. Tapi kan aku dalam hati bilang lah, misalkan aku nginep terus nanti gimana, aku nggak bawa HP, nggak pegang HP, nanti aku ngasih tahu ke mamaku gimana, ngasih tahu ke kakakku gimana gitu. Kalau misalkan sepedanya tak tinggal kan nggak mungkin juga, nanti aku terus besok aku berangkatnya terus gimana coba kalau aku sepedanya aku tinggal. Terus kalau misalkan aku dianterin mamasku, kakakku ini sampai sekolah, kasihan juga dia gitu kan. Apalagi motornya kakakku itu motor Vespa yang udah berobokan gitu loh, udah rongsok gitu, jadinya nggak lengkap kan, takutnya gimana meskipun motor itu udah pernah nganterin aku sampai sekolah, tapi bahaya juga, udah itu nggak ada remnya, udah nggak ada apa sih namanya, pokoknya nggak lengkap itu. Jadi ya udahlah, aku nekat pulang. Terus aku pamitan sama orang tuanya temanku ini, padahal udah dibilangin tuh jangan pulang dulu soalnya udah maghrib, tapi mau gimana caranya aku pengen cepet sampai rumah aja gitu ya, pengen istirahat juga, pengen mandi dan lain-lain. Akhirnya aku terus beneran, aku tuh ngayuh dari tempatnya temanku itu, masih jauh, rumahku masih jauh banget. Aku harus melewati irigasi atau tanggul, terus aku harus melewatin deket sungai besar. Jadi tuh kanan kiriku itu apa sih namanya, ada irigasi besar, tanggul itu namanya, dan juga ada sungai yang besar. Tapi sungainya itu dikelilingi sama pohon pandan yang berduri. Mungkin kalian tahu ya, kalau yang nggak tahu silahkan searching apa itu pandan duri tinggi, biasanya ada di pantai. Nah itu kalau di tempatku itu pandan durinya di tempatku banyak gitu ya, apa sih namanya, itu tuh lumayan angker pokoknya deh. Lalu aku harus ngelewatin itu deket makam ya Allah. Nah waktu itu aku saking takutnya, aku sampai baca bismillah, baca al-fatihah, baca sholawatan dan lain-lain, dan aku nggak ngeh kalau itu di irigasi tanggul itu ada jembatan yang buat ke makam. Nah saking takutnya aku ngayuh ngebut depan jembatan persis itu, sepedaku mati, nggak bisa buat jalan, dan aku nggak sadar kalau aku tuh ngayuh sepeda berada di tempat gitu, masih ada di tempat itu, kayak orang terhipnotis gitu loh. Jadi aku ngayuh, dan anehnya itu sepedaku bukannya jatuh atau gimana, itu masih berdiri di situ gitu, dan aku masih duduk di sepeda itu.
aduh ternyata itu rantainya copot gitu, dan aku nggak lihat copotnya di mana. Orang waktu itu aku naik sepedanya ngebut banget. Nah aku aduh pokoknya karena campur aduk tuh ya, takut dan pengen cepet pulang. Saking takutnya langsung tuh sepeda tak bawa, tak angkat, tak bawa, lari langsung. Dan dari jauh itu aku lihat bis, ada 2 bis warna merah. Nah itu jalannya ini nggak apa ya, di yang aku tempuh itu, yang aku lalui jalannya itu ada jalan yang di atas itu jalan tanggul, yang di bawah itu jalan yang buat pejalan kaki. Ya bisa sih untuk pejalan kaki semua, cuma kalau yang di tanggul itu jalannya untuk ini apa namanya, kalau kebanyakan orang-orang di tempatku itu buat jemurin padi gitu ya. Ya suka dilaluin, tapi jarang dilaluin. Kalau yang di bawah itu bisa dilaluin sepeda motor, sepeda, jalan kaki gitu. Kalau yang di atas jalan tanggul itu ya cuma bisa buat jalan sama buat jemurin padi kayak gitu. Terus aku itu padahal ada, saking senengnya, aduh alhamdulillah ada orang gitu. Terus aku langsung cepet aja tuh aku lari sambil bawa sepeda itu. Padahal itu di situ ada gulungan padi yang di situ. Aku nggak peduli, langsung aku lompatin. Yang penting aku sampai deket itu rumah penduduk lah pokoknya. Nah di situ tuh ada warung kecil kayak angkringan di situ. Itu di situ udah banyak ini penduduk. Aku lari, ternyata dari warung itu orang-orang segerombolan bapak-bapak itu ngeliatin aku juga sambil teriak-teriak gitu lah saking takutnya. Coba terus sebelumnya itu aku juga lihat ada kakek-kakek tua bawa rumput yang habis diambil buat makanan kambing kayak gitu loh. Bapaknya tuh bawa kakek tua itu bawa sepeda zaman dulu lah, sama bawa rumput. Dan aku juga di situ lihat bis 2 lagi turun gitu. Aku kan di atas jalannya. Waktu pas aku ini lari, aku tuh di tanggulnya, di jalan tanggul, bukan yang di jalan yang di bawah. Nah itu, nah aku terus setelah saya aku terus ditanyain sama bapak-bapak ini yang punya warung itu, terus kenapa lari-lari kok sepedanya diangkat-angkat kayak gitu kan, berat katanya gitu. Terus aku jawab ini, Bapak saya tuh takut Bapak di sana tadi tuh sepedanya itu berhenti gitu, ternyata ini rantainya jatuh, nggak tahu lah pokoknya gitu. Nah saking takutnya terus tak angkat, daripada nanti misalkan saya tuntun takutnya ada apa-apa, ada yang bonceng apa gimana gitu ya. Terus akhirnya bapaknya bilang ke aku gini, lah masa ya seharusnya kalau misalkan lagi marip itu nggak boleh mendingan nggak usah ya, jangan dipaksakan untuk pulang, nunggu dulu keluarga yang jemput apa gimana gitu. Kalau nggak ya istirahat dulu, nunggu suara adanya itu berhenti, karena kan itu namanya sandekala. Oke, sandekala yang belum tahu itu, sandekala itu waktu yang bebarengan dengan antara manusia dengan makhluk halus, di mana makhluk halus itu pas marip itu beraktivitas, dan manusia kalau marip kan udah nggak pada beraktivitas ya, jadi itu gantian gitu. Kalau manusia pagi, kalau makhluk halus itu maghrib aktivitasnya. Jadi nggak boleh, makanya tuh banyak orang tua, orang zaman dulu bilang kalau maghrib itu kita nggak boleh keluar kayak gitu. Jadinya aku dibajangin sama bapak-bapak di situ. Terus aku bilang, tadi ada bis Pak 2 di sini, Bapak tadi lihat nggak gitu ya. Aku soalnya tadi lihat loh Pak gitu. Bis apa, nggak ada bis di sini lah, masa bis bisa lewat di sini lah, wong jalannya juga sempit. Iya juga ya, aku mikir gitu, soalnya kan jalannya sempit banget gitu loh. Jadinya aku bilang, masa iya sih, aku masih nggak percaya, tapi iya juga jalan itu nggak bisa dilewatin kecuali motor sama jalan kaki gitu loh. Bis kan besarnya kayak apa kalian tahu kan, ya buru-buru bis lah, orang mobil aja nggak bisa masuk. Terus Bapak bilang mungkin itu, jadi aku diceritain, jadi itu yang aku lihat itu bukan bis, bisa jadi itu keranda. Ya Allah, soalnya ada yang kayak gitu pengalamannya. Ada yang pernah katanya ada yang pernah orang lihat ular panjang katanya lewat pas marip itu. Tapi ya pas itu dulu orangnya pas lihat ular itu
dia nunggu ularnya lewat dulu gitu, karena waktu itu maghrib. Nah sedangkan aku kan nggak berani, dan aku saking senengnya lihat bis itu. Terus aku dikasih tahu besok lagi kalau pulangnya maghrib nggak boleh nekat-nekatan pulang gitu, nggak, ya sandai kalah lah, pamali katanya gitu. Terus ya udah selesai, terus aku pulangnya dianterin alhamdulillah sama bapaknya itu. Dia nganterin aku pakai motor Honda, motor yang zaman dulu itu. Ya udah, taunya bapaknya kan udah tua tuh, jadi bawanya juga lambat gitu. Aduh, padahal aku pengen cepet sampai rumah, karena tuh aku harus sampai rumah itu harus lewatin makam dulu, makam pahlawan di desa aku itu banyak sekali makam pahlawan. Dan apa sih, suasananya sepi kayak gitu, marip terus deket kayak pekarangan hutan gitu. Meskipun udah ada banyak warga, cuman ya adalah tempat yang sepi kayak gitu. Ya alhamdulillah terus sampai rumah. Esok harinya terus aku ke rumah bapaknya, ke warungnya itu. Aku nanyain sepedanya udah selesai apa belum, karena waktu itu pas aku diantarin katanya sepedanya mau dibenerin gitu. Terus beliau bilang nggak bisa, orang rantainya juga nggak ada kan. Ya juga sih, aku kepikiran. Terus aku terus ini minta tolong sama temanku itu, minta tolong jemput aku di warungnya. Aku mau minta ditemenin nyari rantainya, barangkali rantainya itu jatuh di jembatan yang pas aku berhenti sepedanya di situ. Terus aku cari-cari tuh nggak ada. Terus akhirnya sepedanya tak bawa ke bengkel. Nah sebelum ke bawah itu bapaknya beliau bilang sama aku gini, itu mbak, semalam pas aku nganterin kamu itu sepeda motor saya berhenti persis di depan makam pahlawan gitu. Katanya businya mati, lampunya mati, katanya persis di situ. Ya Allah, kasihan banget habis nganterin aku, terus jadi beliau juga tuh korbannya gitu. Ya Allah gitu. Untungnya pas beliau nganterin aku tuh nggak lupa lah kasih ongkos lah, palingnya tuh ya makasih banget lah bantuannya gitu kan, lumayan maksudnya ya, nggak sia-sia nganterin aku juga gitu. Tapi ya kasihan juga. Bisa ceritain kalau di situ memang pas berhenti makam itu ya kan, itu sepi, gelap juga. Itu memang ya harus harus bismillah gitu, permisi apa gimana gitu, mungkin bapaknya lupa atau gimana ya. Terus aku bilang, terus gimana pak, bapaknya terus gimana ya, terus dituntun katanya. Ya Allah, kasihan banget ya. Terus dia ya bilang, ngasih tahu ke aku, pokoknya kalau pas maghrib dan ya mau ngelewatin situ tuh harus permisi kayak gitu. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Ya intinya ya, kita tuh dimanapun kita berada itu kita harus tetap selalu berdoa, harus selalu minta perlindungan sama yang di atas, terus harus tetap hati-hati, terus jaga attitude kita dimanapun kita berada gitu, karena kita kan hidup berdampingan dengan makhluk lain juga gitu. Terima kasih teman-teman yang udah mampir ke channel saya, semoga tontonan ini bisa menghibur kalian. Nah, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.